Halo semua, jadi kita ketemu lagi ya di materi trigonometri. Kali ini kita akan belajar tentang aturan sinus dan kosinus. Oke, jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar tentang perbandingan trigonometri ya. Jadi ada sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Jadi kali ini kita akan belajar tentang yang disebut dengan aturan sinus dan kosinus. Untuk perbandingan trigonometri, itu hanya berlaku untuk, segitiga siku-siku. Nah, sekarang kalau kita mempunyai segitiga yang tidak siku-siku, ya kita harus, bagaimana gitu. Nah, maka aturan sinus dan kosinus ini sebenarnya ditemukan untuk segitiga yang tidak siku-siku begitu ya. Sebenarnya siku-siku juga bisa dipakai, tapi maksudnya dia bisa digunakan untuk yang tidak siku-siku. Oke, jadi kalau misalnya kita mempunyai aturan sinus dulu ya. Oke, aturan sinus. Nah, sekarang aturan sinus ini biasanya kita mempunyai segitiga yang tidak siku-siku ya, misalnya begini. Nah, ini segitiganya tidak siku-siku gitu ya. Oke, misalnya ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, gitu ya. Nah, sekarang misalnya saya mempunyai sudut di sini dan sudut di sini. Nah, gitu ya. Oke, jadi em, bagaimana hubungan antara sudut dan panjangnya? Oh ya, kalau segitiganya ABC begini, maka sisi di depan sudut A itu adalah, panjangnya kita namakan A kecil gitu ya. Kalau sisi di depan sudut B, maka panjangnya adalah kita namakan B kecil. Sedangkan sisi di depan sudut C, maka kita namakan, panjangnya C kecil. Nah begitu. Nah, jadi apa hubungan antara ketiganya dengan 3 sudut ini? Gitu ya. Oke, mungkin kita hapus sebentar, sudut C-nya. Oke, kita hendak menemukan hubungan antara AB dengan panjangnya ya. Nah, kita tarik aja garis tinggi. Oke, garis tinggi. Sehingga ini tegak lurus begitu ya. Oke, misalnya garis tinggi ini kita namakan P gitu. Oke. Lalu kita tahu bahwa sin A itu adalah sin demi ya. Depan per miring. Berarti T per B dong ya. Oke, T per B. Lalu kalau kita lihat segitiga ini yang sebelah kanan, kita tahu bahwa sin B itu adalah depan per miring, tapi depannya itu T, miringnya itu A. Berarti T per A, gitu ya. Dari sini kita dapatkan bahwa berarti T sama dengan B dikali sin A. Dari sini kita dapatkan T itu adalah A dikali sin B. Maka dari ini berdua, kita peroleh karena sama-sama T, kita peroleh A dikali sin B sama dengan B dikali sin A. Gitu ya. Nah, kalau kita bagi dengan B, oke, maka ini diperoleh A kali sin B per B sama dengan sin A. Nah, lalu kita bagi lagi dengan A, maka kita peroleh sin B bagi B sama dengan sin A dibagi A. Oke. Nah, tapi biasanya mereka tulisnya terbalik ya. Jadi B dibagi sin B sama dengan A dibagi sin A. Nah, inilah yang disebut dengan aturan sinus. Oke, ini disebut aturan sinus untuk sisi B A gitu ya. Nah, tetapi kita juga bisa menarik garis tinggi begini. Nah, ini saya copy saja. Oke. Nah, sebenarnya kita juga bisa menarik garis tinggi begini ya. Ini saya hapus. Oke.
Nah, ops. Oke. Nah, ini saya bisa tarik garis tinggi begini. Ini saya hapus saja sudut A. Oke. Tarik garis tinggi ke sana. Sehingga siku-siku. Oke. Maka ini saya kasih sudut C. Gitu ya. Nah. Oke, misalnya ini tingginya tetap ini apa nih? T lagi lah ya. Tapi ini T-nya beda loh ya. Ini ya panjangnya beda. Oke. Dari sini kita kalau perhatikan segitiga yang bawah ini, kita peroleh sin B itu sama dengan apa? Depan per miring ya. Berarti depannya T, miringnya C dong ya. Depan T per C. Sedangkan sin C itu ini segitiga ini ya. Berarti apa? Depan per miring ya. Oke, T per B. Oke. Maka dari sini kita bisa memperoleh bahwa di sini kan T sama dengan C kali sin B. Sedangkan di sini adalah T sama dengan B kali sin C. Maka dengan cara yang sama, maka akan diperoleh C sin B sama dengan B sin C. Nah, mungkin kita bagi aja dengan sin B gitu ya. Maka ini akan jadi C sama dengan B sin C per sin B. Maka kita bagi lagi dengan sin C, maka diperoleh C per sin C sama dengan B per sin B. Nah, begitu ya. Nah, oke. Berarti dari kedua itu dapat disimpulkan bahwa A dibagi sin A sama dengan B per sin B berdasarkan yang atas ya. Tapi B per sin B ini kan sama dengan C per sin C. Berarti ini juga sama dengan C per sin C. Nah, jadi inilah aturan kosinus. Apa? Sinus ya. Atau sinus. Kenapa? Karena ini semua pakai sin ya. Makanya disebut aturan sinus. Oke, mungkin kita lihat sebentar contoh soalnya. Nah, oke, jadi kita lihat contoh soal ini, diketahui segitiga ABC ya, dia sudutnya diketahui. Ya, sebenarnya kalau dua sudut ini diketahui, jadi kita bisa mencari sudut A ya. Oke, tapi sebenarnya sudut A di sini masih belum perlu digunakan. Oke, jadi kalau kita melihat kembali aturan sinus itu ya. Jadi sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa aturan sinus ini itu A dibagi sin A sama B dibagi sin B. Jadi A itu di depan dari sudut A gitu ya. B di depan dari sudut B. C di depan sudut C. Jadi kita bisa mengatakan bahwa depan dibagi sudut depan itu sama dengan depan dibagi sudut depan. Begitu ya. Nah, jadi ini akan lebih mudah untuk dihafal daripada kita menggunakan ABC, karena segitiga belum tentu ABC ya. Bisa PQR dan KLME, KLM gitu dan sebagainya. Oke, jadi kalau kita menggunakan aturan sinus untuk menyelesaikan ini, nah maka kita bisa menulis begini. Depan X itu ya. Nah, ini jawab dulu. Jawab. Ini depan dibagi sin sudut depan. Oh, kurang sinusnya ya. Oke, ini harus ada sin gitu ya. Oke, sin. Ini sin. Nah, gitu ya. Oke, jadi depan X dibagi dengan sin sudut depan sama dengan depan 5 ini dibagi dengan sin sudut depan. Nah, harus ada sinusnya ya, karena ini namanya aturan sinus. Kalau nggak ada sinus nanti kok namanya sih aturan sinus? Ya, oke. Jadi sekarang sinus 80 derajat itu berapa? Oke, kita bisa mencari menggunakan kalkulator. Oke, jadi kalkulator. Nah, biasa. Nah, ini kalkulator saintifik ya.
Oke, jadi 80 derajat, oke dia sudah degree, oke. Ini dek ya, degree ya. Oke, jadi 80 derajat, lalu pencet sinus, sinus, dapatnya adalah 0,9848. Oh, oke. Berarti X sama dengan, atau mungkin apa, eee, 2 angka di belakang koma, 0,98. Nah, ini sinus 40 derajat ini berapa? Oke, jadi kita pencet lagi. Oke, 40 derajat, 40 ya, degree, lalu trigonometri sinus. Nah, maka 0,64. Oke. Berarti dengan kata lain, X-nya itu adalah, ini kali silang ke sana, 5 dikali dengan 0,98 dibagi dengan 0,64. Nah, maka kalau kita hitung dengan kalkulator, oke ya, jadi 5 dikali 0,98 bagi 0,64, maka diperoleh 7,6, 7,7, oke. Nah, jadi satu angka aja, jadi 7,7 ya. Oke, 7,7 gitu. Oke, kita sudah berhasil menentukan panjang AC. Jadi, panjang AC itu sekitar 7,7 ya. Ini pembulatan sebenarnya, tidak ngepas. Ya, oke. Jadi sebenarnya aturan sinus digunakan kalau diketahui dua sudut atau lebih gitu ya. Nah, kalau nanti cuma diketahui satu sudut, maka itu disebut aturan sinus gitu. Oke, kita coba lihat contoh soal satu lagi. Nah, oke, jadi soal ini diketahui panjang ini AB dan AC, lalu kemudian kita tahu sudut B-nya berapa. Diminta adalah besar sudut C ya. Oke. Jadi kalau kita perhatikan segitiga ini sebenarnya kita membicarakan dua sudut ya, yaitu sudut B yang diketahui serta satu sudut C yang ditanya. Jadi total ini dua sudut. Ya, kalau total dua sudut yang dibicarakan, maka kita akan menggunakan aturan sinus begitu. Kalau cuma satu aja nanti kosinus ya, itu nanti aja. Oke, sekarang ini bagaimana ya? Tentu saja kita ingat ya, depan per sin depan, oke. Depan 25, jawab dulu nih. Oke, jawab. Oke, depan 25 per sinus depan, sin depan, oke, sama dengan depan 10, oke, per sin depan, sin C. Nah, gitu ya. Nah, begitu. Oke, berarti kalau kita kali silang ini, kali silang ke sana, maka sini akan jadi sin C. Oke, ini kali silang ke sana, maka akan jadi 10 kali sin 130. Sedangkan 25 kali ke bawah sini, maka jadi per 25. Nah, begitu. Oke, berarti kita perlu tahu sinus 30 derajat ini berapa, gitu ya. Oke, berarti sin C sama dengan 10 dikali, nah sinus 130. Oke, kita kalkulator lagi. Oke, 130. Oh ya, pastikan ini dek ya. Oke, lalu kemudian sin. Oke, ambil dua angka aja deh. 0,77 gitu, kayaknya ini 6 ya. Jadi bulatkan ini jadi 7. Oke, jadi 0,77. Oke, bagi 25. Oke, maka diperoleh ini kalau dikalikan 7,7 nih. Nah, oke. Oke, nah sekarang kalau dibagi jadi berapa? Oke, berarti kita akan mendapatkan 7,7 dibagi 25. Oke, 7,7 bagi 25. Oke, maka diperoleh 0,308. Oke.
Nah, sekarang bagaimana cara mencari sin C-nya, apa, sudut C-nya? Oke, sudut C-nya itu berarti orang nulisnya begini, berarti C itu adalah sin pangkat negatif 1 gitu ya, dan 0,308. Jadi kalau sin pangkat negatif 1 itu artinya mencari sudut, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya menggunakan kalkulator? Nah, caranya adalah kita pastikan ini degree ya, oke, lalu 0,308, oke. Lalu trigonometri sin pangkat negatif 1, artinya ada second ya, eee, kita pencet, nah maka dia akan muncul sin pangkat negatif 1. Oke, kita pencet, nah maka akan diperoleh 17,9 derajat ya. Oke, ini sama dengan 17,9 derajat. Nah, begitu. Jadi besar sudut C adalah 17,9 derajat. Ya, oke. Jadi aturan sinus bisa dipakai untuk menentukan panjang sisi segitiga maupun besar sudut segitiga apabila yang dibicarakan adalah dua sudut. Nah, sekarang kalau yang dibicarakan satu sudut bagaimana? Maka aturan kosinus. Oke, kita akan melihat bagaimana sih aturan kosinus itu ya. Oke, jadi pertama-tama kita gambar sebuah tinggi. Oke, sehingga kita memperoleh dua buah segitiga siku-siku ya. Oke, misalkan panjang ini adalah X gitu ya. Karena ini B ini panjangnya C, maka ini berarti sini jadi C kurang kurang X begitu ya. Nah, kita kasih nama ini misalnya D aja deh, biar mudah ya. Oke, lalu kemudian kita kasih nama misalnya ini adalah T gitu ya tingginya. Nah, maka dari segitiga ACD gitu ya. Jadi dari segitiga ACD, maka kita peroleh bisa menggunakan Pitagoras ya. Jadi X kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan B kuadrat gitu ya. Berarti dari sini diperoleh T kuadrat itu adalah B kuadrat dikurang X kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat segitiga yang sebelahnya, yaitu segitiga CDB ya. Oke, segitiga CDB, kita juga bisa menggunakan Pitagoras ya. Jadi T kuadrat ditambah C kurang X kuadrat itu sama dengan A kuadrat. Nah, lalu kita coba uraikan. Oke. Oh ya, berarti T kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangin C dikurang X kuadrat. Nah, ini kita samakan saja. T kuadrat sama T kuadrat. Berarti dari sini kita peroleh apa nih? B kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangin C kurang X kuadrat. Nah, ini kita jabarkan. Maka diperoleh, nah ini kurung ya, C kuadrat dikurangin 2CX ditambah X kuadrat ya. Nah, lalu minusnya kali masuk. Oke, kurang C kuadrat. Ini min kali min jadi plus. Ini kali masuk jadi kurang, gitu ya. Nah, ini sama-sama minus X kuadrat ya, berarti hilang ya, karena kalau dikurangin hasilnya 0. Nah, begitu. Nah, lalu kemudian, berarti A kuadrat sama dengan, ini C kuadrat minus pindah ke kiri, ini pindah ke kiri, maka kita peroleh A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, karena ini minus C kuadrat, pindah jadi positif. Nah, ini positif 2C, pindah jadi kurang, nah 2CX, oke. Maka berarti kita bisa memperoleh, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangin 2CX. Nah, tapi X itu apa? Nah, sekarang kalau kita perhatikan dari segitiga ADC, gitu ya, maka kita tahu bahwa kalau kita ambil sudut A, gitu ya, sudut A, berarti X ini adalah samping ya, B ini miring, samping bagi miring itu kan adalah kosinus ya, berarti kita bisa dapatkan
kosinus A itu adalah samping dibagi miring. Nah, kalau dikali silang ke sana B-nya, maka diperoleh B dikali cos A itu adalah X. Nah, maka kalau barang ini kita substitusikan ke yang sini, yang kita dapatkan, berarti kita peroleh apa? A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangin 2C dikali dengan, oh sebentar ya, oke, dikalikan dengan apa nih? Dikalikan dengan X ya, tapi X-nya itu B kali cos A, berarti kita B kali cos A. Nah, mungkin ini diurutkan, berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangin 2BC cos A. Nah, jadi kita telah berhasil memperoleh sebuah aturan kosinus gitu ya. Nah, tapi kalau kita menghafal pakai A, B, C itu akan kesulitan. Nah, maka kita lihat saja nih, A kuadrat, nah tapi ini adalah kosinus A, berarti sebenarnya yang kita bicarakan itu adalah, sudut A gitu ya. Tapi A kuadrat ini adalah sisi di depan sudut A, maka ini kita namakan depan, oke. Nah, sekarang sudut A ini, itu kan bisa ada sudut A karena ada dua sisi yang mengapitnya ya, ada dua sisi yang mengapit, yaitu sisi B dan sisi C. Nah, maka sisi B dan C ini kita namakan saja apit gitu ya, karena dia mengapit gitu ya. Nah, maka dengan kata lain kita bisa menuliskan begini, eee, depan kuadrat sama dengan B-nya kan apit ya, sama C-nya kan apit. Jadi depan kuadrat sama dengan apit kuadrat ditambah apit kuadrat dikurangin 2 kali apit-apit, lalu kosinus sudut gitu ya. Nah, kosinus sudutnya. Nah, begitu. Nah, jadi contoh misalnya kita mempunyai, segitiga begini. Nah, misalnya ini A, ini B, ini C. Kalau kita yang perhatikan adalah sudut C ini. Berarti ini C, ini B, ini A. Maka kita bisa mengatakan begini, depan kuadrat, oke, sama dengan apit kuadrat. Nah, ini depan ya. Jadi apit kuadrat tambah apit kuadrat dikurangin 2 kali apit-apit kosinus sudut, berarti kosinus C. Nah, gitu ya. Nah, jadi, sangat bergantung kepada segitiga bagaimana. Nah, kalau misalnya kita yang dilihat adalah, sudut B, gitu ya. Nah, ini kan panjangnya B, ini C, ini A ya. Kalau kita lihat sudut B, berarti ini akan B ini jadi depan, ini jadi apit. Maka berarti depan kuadrat sama dengan apit kuadrat ditambah apit kuadrat dikurangin dengan 2 kali apit-apit kosinus sudut. Sudutnya berarti B, karena yang kita bicarakan yang sudut B. Nah, begitu. Jadi sebenarnya tidak, jangan dihafal AB-AB-nya. Kalau segitiga jadi PQ-nya juga akan jadi susah. Maka kita hafalnya adalah depan kuadrat sama dengan apit kuadrat tambah apit kuadrat kurang 2 kali apit-apit cos sudut. Nah, ini jadi kayak mantra gitu. Oke, kalau yang sinus itu kan berarti depan per sin depan ya. Oke, depan per sin depan. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini kegunaan aturan kosinus ini apa ya? Nah, ini adalah untuk mencari sudut maupun panjang sisi segitiga, tetapi yang dibicarakan hanya satu sudut. Nah, berbeda dengan aturan sinus ya, yang dibicarakan dua sudut. Nah, mungkin kita akan lihat contoh soal. Nah, oke, kita lihat soal ini. Mungkin kita kalau baca soal agak susah dipahami, maka kita bikin gambarnya. Oke, jadi kita gambar segitiga. Sebenarnya tidak usah terlalu sama ya, nih, kira-kira saja. Oke. Nah, lalu A-nya ini adalah 5, B-nya adalah 2 akar 13, C-nya adalah 9. Oke. Walaupun kita lihat 5, 9 kok mirip ya, tapi yang penting kita tahu letak-letaknya saja sih, tidak penting eee, detailnya ya. Oke, mau kita cari adalah kosinus A. Jadi ini sudut ini yang kita, eee, bicarakan gitu ya.
Jadi kalau kita lihat dari soal ini yang dibicarakan hanya satu sudut ya, yaitu sudut A. Maka berarti ini menggunakan aturan kosinus kalau satu sudut ya. Oke, dari aturan kosinus maka kita bisa tahu bahwa ini adalah depannya. Karena ini yang dibicarakan berarti ini depan ya. Berarti oke jawab. Maka berarti depan kuadrat sama dengan ini berarti apit ya. Berarti apit kuadrat. Ini 13 loh ya. Kok jadi 19 sih? Ya, ini 13 nih di soalnya. Oke, 13. Oke. Oke, jadi apa? Ditambah dengan apit kuadrat 9 kuadrat dikurangin 2 kali apit-apit, 2 kali apit apit kali kosinus sudut yang dibicarakan, kosinus A. Nah, maka ini kita selesaikan, ini 25, ini kuadratkan 4, ini kuadratkan 13. Jadi, 4 kali 13, berapa nih? 52. Oke, 9 kuadrat 81. Oke, ini dikalikan 4 kali 9, 36, akar 13, kosinus A, gitu ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan hasilnya akan jadi apa nih? 133 ya. Oke. Nah, ini negatif begitu ya. Ini sebenarnya satu kesatuan loh ya, ini satu kesatuan gini. Oke, ini kalau pindah ruas ke kiri, maka dia akan menjadi positif. Oke, 36 akar 13 cos A gitu ya. Sedangkan 25-nya pindah ya, ini 133-nya tetap. Nah, begitu. Maka ini kalau kita kurangin, maka diperoleh 108 ya. Oke, ini 36. Oke, kalau kita bagi 36, maka ini akan diperoleh akar 13 kosinus bagi 36 dapatnya 3 ya. Betul ya? Oke. Berarti kalau kita bagi dengan akar 13, maka kita akan peroleh kosinus A sama dengan 3 dibagi akar 13. Oke, rasionalkan kali akar 13, 13, rasionalkan penyebut ya. Oke, maka ini dikali 3 akar 13 dibagi akar 13 kali akar 13, 13 ya. Oke, jadi kita telah berhasil memperoleh nilai cos A sama dengan 3 per akar 3 per 13 akar 13 ya. Oke, sesuai dengan pertanyaan di soal. Oke, jadi kita sudah selesai. Nah, kita akan lihat contoh soal berikutnya. Nah, oke, ini ada soalnya, oke. Diketahui AB sama dengan 8, oke. AC-nya 14. Oke, mungkin kita gambarkan biar kita mempunyai bayangan ya. Oke, dijawab. Ini gambar aja sembarang gitu ya, segitiganya. Oke, misalnya ini A, ini B, ini C. Oke, kok panjangnya tak sesuai, maaf ya gitu. Oke, intinya gitu. Jadi AB-nya 8, AC-nya 14 akan jadi kecil ya. Enggak apa-apa sih, biarin aja. Oke, lalu kemudian sudut A-nya ini 60, yang ditanya adalah panjang sisi BC ya, nah ini X ya. Oke, karena yang dibicarakan hanya satu sudut, berarti ini aturan kosinus. Berarti apa? Depan kuadrat sama dengan apit kuadrat ditambah apit kuadrat dikurangin 2 kali apit-apit kosinus sudut ya. Oke. Nah, berarti yang di depan yang mana? Berarti dalam hal ini yang di depan ini adalah X-nya. Oke, berarti dengan kata lain depan ini X, berarti jadi X kuadrat sama dengan apit kuadrat ditambah apit kuadrat dikurangin 2 kali apit-apit kosinus sudut. Berarti kosinus A gitu ya, kosinus 60 derajat gitu ya. Nah, lalu kita hitung nih, 14 kalau dikuadratkan berapa nih? Oke, 196. Oke, 8 kalau dikuadratkan maka menjadi 64. Oke, dikurangi dengan
2 kali 14 kali 8. Oke, jadi berapa nih? Udah biarin saja lah. Oke. Kosinus 60 derajat setengah ya. Oke. Nah, jadi 2 sama ini bisa dicoret. Karena 2 dikali setengah 1 ya. Oke, maka ini jadi berapa nih? 196 ditambah 64 kurang ini berapa nih? 80 tambah 3 itu jadi 112 ya. Oke. Nah, lalu tinggal dihitung aja deh. Jadi ini kalau dijumlahkan berapa nih? Eee, 260 ya. Nah, dapatnya adalah 148. Tapi ini X warat, berarti X itu adalah plus minus akar, tapi karena ini panjang maka ambil plusnya saja, berarti akar 148, oke. Nah, mungkin 148 ini kita bagi 4, misalnya bagi 2 dulu deh, 74 bagi 2 lagi dapat 38, 37, oke. Berarti ini adalah 2 kali 37. Oke, 2 kali 2 kalau diakarkan ya 2 ya. Nah, sedangkan 37 ya begini. Nah, oke, kita telah berhasil. Jadi, panjang BC adalah 2 akar 37 sentimeter ya. Nah, begitu. Oke, oke, saya pikir sekian ya. Udah, jadi kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya, yaitu tentang penerapan dari trigonometri ya. Oke, sekian dan terima kasih.